It's really nice to see all of you again at this very day, at this very moment, at this very hour. I believe all of you are fine, and we are gonna enter again the Sunday talk show in the third week of the month of July. We will soon gonna end the month of July also, and today we will be having Pastor Johan Lumoindong with us, a mighty man of God, which have got many stories in his life that we can learn, and we can surely know something from him about the Word of God. And our topic for today is the seasons of life, musim kehidupan. Sometimes in our life we never know we are in what season. It might be a rainy season, it might be a snowy season, it might be a dry season, but any season we are in, God is always there with us. One thing that we should know as a children of God, that no matter how bad is our situation around us, how bad is the circumstances in front of us, Jesus is always there with us. Jesus never leave us nor forsake us. And He always wants all of us to always be faithful to Him and to know that He's our helper, He's our guider, He's our protector, He's our deliverer. And I hope that from today's live talk show we can again learn something about how good God is in all the seasons of our life. Before that, I would like to lead off all of us in a prayer before we start with the worship and with the talk show. Let's pray. Lord Jesus, we give you thanks, Father, for the opportunity again that you have given us again, Lord. I believe, Lord, we might not be gathered offline, Father. We might be gathering here online, Lord, but I know, Lord, that it doesn't matter. It might be online or offline, Father. What matters the most is our heart to search you, our heart to find you, our heart to know you more and more, Father. And we know, Lord, that in whichever place we are right now, Father, in our own houses, Father, we know, Lord, that your Holy Spirit is there to guide us, to lead us, to protect us, and to be with us. Lord, as now we're going to worship, Father, and we're going to start with the talk show, Lord, anoint each and every one of us, Father. Anoint us, Father. Let your Holy Spirit be with us and give us the good connection, Father. Give us the nice connection of the internet, Father. We surrender everything into your hands, Father. We just surrender this time into your hands, Father. In your mighty name we pray and give thanks. Amen. I would welcome all of you that have joined. Thank you for joining. Keep staying. And yeah, we're going to prepare our hearts and worship the Lord. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya,
ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan buat pertolongan-Mu, buat penyertaan-Mu. Tak pernah gagal pertolongan-Mu, Kau selalu ada bagi kami. Tak sedetik pun Kau tinggalkan kami. Kami mungkin meninggalkan-Mu, tapi Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia. Syaralananamaya sekaralaramu. Kami mengangkat pujian hati kami bagi nama-Mu Yesus. Syaralananamaya ralanamaya se. Uriaralanamaya sekaralanamu. Uriaralanamaya se. Namanya kebaikan-Mu, pertolongan-Mu sempurna. Sebab itu kami memuji-Mu, Allah kami yang setia. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan
kemuliaan bagimu. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu. Biar kemuliaan melengkapi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber kehidupanku, dan kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Oh, segala kemuliaan hanya bagimu. Segala keagungan hanya bagimu. Oh, segala kemuliaan bagi namamu Yesus, bagi Engkau Raja segala raja. Shalom, shalom. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Apa kabar Pak? Terima kasih banyak sudah mau bergabung di live talk show ini. Sebuah kehormatan yang sangat luar biasa bagi saya bisa kehadiran Bapak Pendeta. Wow, terima kasih banyak Pak untuk waktunya Pak yang sudah Bapak mau sediakan. Amin. Pak, sebelum kita mulai boleh saya pimpin dalam doa Pak? Boleh, silakan. Ya. Tuhan kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini Tuhan Kau telah mempertemukan hamba kembali Tuhan dengan Bapak Pendeta Johan Lumoindong. Tuhan kami percaya Tuhan bukanlah sebuah kebetulan Tuhan Kau mempertemukan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan ada rencanamu Tuhan di balik talk show ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan ada satu pelajaran yang akan kami pelajari hari ini Tuhan. Tuhan kami mau serahkan talk show kami ke depan tangan-Mu, beracaralah ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Pak Pendeta, aku pengen tahu nih Pak, Bapak itu apa dari kecil pengen bercita-cita menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, atau gimana Pak? Justru sebaliknya, saya tidak pernah ada keinginan untuk menjadi pendeta. Wow. Terus cita-citanya apa Pak? Saya dulu cita-citanya mau jadi penyanyi, mau jadi bintang film, mau jadi pengusaha, mau jadi semuanya deh. Pokoknya orang yang berhasil aja. Menjadi orang yang berhasil ya. Terus Bapak itu apa terlahir dari keluarga hamba Tuhan, atau keluarganya awalnya belum kenal Tuhan, atau gimana Pak? Ya kalau kita membicarakan satu marga, khususnya marga saya nih, marga Lumoindong yang berasal dari Manado, maka kita akan bicara tentang keluarga hamba Tuhan, itu pasti. Jadi kalau bicara tentang keluarga Lumoindong, rata-rata kita adalah keluarga hamba Tuhan. Karena upah saya punya kakak, itu juga salah satu yang
membawa Pinkstergemeente dalam bahasa Belanda Oh yang iya ya, akhirnya berubah bentuk menjadi Pantekosta itu kalau di bahasa Indonesia. luar Itu ke biasa, Indonesia. Salah satunya yang mendirikan atau yang membawa itu adalah kakak daripada opa saya. luar Gitu. biasa sekali. Pak, aku pengen tahu nih Pak. Jadi Bapak itu awalnya tidak berkeinginan jadi hamba Tuhan. Terus yang membuat Bapak akhirnya menjadi hamba Tuhan itu apa Pak? Di sini. Ya, Oke, iya. sambung lagi nih. Iya, sepertinya ada gangguan sinyal sedikit nih Pak. Tapi Ya, nggak, betul. Pak. Jadi Bapak akhirnya terus memutuskan jadi hamba Tuhan itu apa Pak alasannya Pak? Sebetulnya saya tidak memutuskan sendiri, Hmm, tapi karena ada panggilan, ya ditetapkan, dipanggil, ya dipilih jadi hambanya, ya. Saya tahu itu bahwa itu adalah pilihan dan yes. panggilan, ya. Amin. Wah, Sehingga akhirnya ya saya ada di dalam katakanlah apa namanya sudut corner gitu ya, ya. hmm, ya, Jadi ya, di satu pojok, di satu sisi pojok yang rasanya tidak bisa lagi berkata bahwa saya tolak itu karena sudah eh, terjadi beberapa peristiwa, beberapa nubuatan, beberapa tanda nubuatan itu saya lewatkan berkali-kali. luar Tapi biasa. ketika ada eh, di satu sudut yaitu di pojok itu Ya, eh, ya, daripada saya berpikir kehidupan akan menjadi worse ya ya, menjadi lebih buruk lagi, maka saya terima itu, terima juga dengan in one condition. wah, Saya katakan kepada Tuhan, ya ini pribadi antara saya dan Tuhan. ya, Kalau memang Tuhan yang memilih, memanggil saya dan memilih saya ya, untuk saya menjadi hambamu, hambanya Tuhan, maka saya setidaknya, ya ini permintaan, setidaknya seharusnya dipagari, dilindungi, disertai, dipimpin, dan dibela semacam itu. biasa, ya, ya, Dan saya bilang, saya punya keluarga, tolong juga Tuhan, saya minta dengan penuh kerendahan hati supaya Tuhan pelihara dan jagai keluarga saya. Dan ternyata segala bentuk permintaan itu, kalau saya bilang seluruhnya dikabulkan, mungkin ada beberapa pihak yang mengatakan masa sih Pak sempurna betul, ya, sempurna benar, tapi saya mau katakan dari relung hati saya yang terdalam bahwa Tuhan kita yang sempurna bisa memberikan kita satu jawaban yang sempurna. Itu aja. amin, yes, amin, Jadi saya mendapatkan juga bentuk kesempurnaan itu. Not because I'm perfect already, but because He has already been perfect. Ya, Dia yes, telah menjadi sempurna di dalam kehidupan saya. That's yes. it. Wah, Pak, Bapak pertama kali mengalami Tuhan itu kapan Pak? Pertama kali benar-benar dijamah dan diubahkan oleh Tuhan. Ada di satu masa jika saya pulang dari pekerjaan saya, pada saat Ya, itu di, di satu tempat ya, dan ya, saya pulang itu malam kurang lebih I was a singer, saya juga seorang penyanyi apa namanya band juga. wah luar biasa.
dari band, lead vokal dari band. Terus saya MC juga di satu pekan 3 klub malam gitu. Dan saya juga ditunjuk menjadi stage manager di klub aku. Nah, waktu saya pulang, terus saya masuk rumah gitu, saya tarik nafas gitu. Ada sesuatu yang waktu saya tarik nafas semua, ada bagian yang kecil, sangat kecil yang saya tidak bisa jangkau gitu. Itu that's my feeling gitu ya. Jadi saya rasa ada sesuatu, there's something gitu, yang tidak bisa I didn't reach it. So saya bukan takut, cuman saya rasa ada apa ini gitu. Ya. Nah, terus saya masuk kamar, terus saya berdoa gitu. Ya. Kita lahir dari keluarga Kristen dan saya bersyukur itu. Saya diajar oleh dua orang tua saya untuk selalu ingat dan selalu berdoa. Benar. Jadi saya minta sama Tuhan, saya bilang, aduh, ada bagian saya tarik semua tapi 98 ya, kira-kira 1%, 2%, ada satu di titik di dalam dan saya tahu betul itu rasanya ada sesuatu yang mengganjal ya. Gitu. Padahal sih ya orang lain boleh berkata itu tidak apa-apa. Tapi bagi saya dari dulu saya juga dikenal sebagai seorang yang kalau untuk Tuhan saya tuh nggak mau main-main gitu. Betul. Gitu. Jadi meskipun saya tidak menjadi pendeta, tidak menjadi jauh sebelum menjadi pimpinan, sehingga pokoknya melayani Tuhan lah. Saya untuk Tuhan saya sangat mendisiplinkan diri. Jadi fear of God, saya dari kecil, dari muda itu that feeling itu ada di saya. Ya, jadi saya itu kalau melakukan sesuatu atau apa gitu ya, terus kalau ada yang sesuatu yang saya pikir rasanya ini tidak Tuhan sukai gitu, saya seringkali nggak bisa tidur gitu dan saya bisa minta ampun gitu. Itu perasaan itu ada. Gitu. Jadi ketika saya rasa tidak ada sedikit aja, saya udah rasa itu dan saya doa dan saya menyatakan begini, Tuhan jamah dan jangkau itu, gitu ya. Dan tiba-tiba ketika saya doa agak lama, ya hari ini saya baru tahu itu adalah bahasa roh, saya baru tahu itu adalah nubuatan. Waktu saya tidak anti, cuman bagi saya jangan nubuatan, bahasa roh ini saya selalu suka punya filter. Saya tidak mau membohongi diri dan juga dibohongi oleh hal-hal seperti itu. Doesn't mean gitu bahwa saya tidak percaya, bukan. Saya begitu sensitif untuk hal-hal seperti itu. Jadi saya tidak mau bermain-main dengan hal-hal yang kudus, suci, yang yang itu milik Allah, Tuhan, milik Tuhan gitu, bagian-bagian yang menjadi ranah Tuhan. Jadi bagi saya bahasa roh, nubuatan gitu ya, itu bagian Tuhan gitu ya. Benar. Tapi hari itu tiba-tiba itu roh Tuhan touch nih. Nah, itu saya pikir yang kecil aja dia touch. Benar. Yang menurut saya nggak hitung, tapi dia di Tuhan dia hitung. Benar. Even gitu meskipun kita tidak melayani Tuhan gitu atau belum terima panggilannya, tapi saya melihat bahwa Tuhan itu begitu sempurna dan dia jangkau, dia lawat saya. Dan eventually saya dalam doa itu, karena ada istri juga, saya
seperti terdorong kurang lebih gitu, kurang lebih 10 sampai 30 senti gitu. Saya rasa setek gitu. Jadi terdorong seperti orang lagi saya dalam posisi duduk bersih. Ya, ya. Saya rasa gitu. Memang karena saya terus membentur lemari di belakang saya. Dan saya terkulai gitu. Jadi saya ada dalam, ya saya tahu sekarang bahwa itu ada dalam hadirat, dalam rohnya, dalam PAS. Ya. Dan tiba-tiba dia jangkau saya dan tiba-tiba dia berkata, "Oh, sejak malam hari ini engkau tidak merokok lagi." Saya dulu perokok. Wah. Dia bilang, "Sejak hari ini, sejak malam hari ini, Ya. engkau tidak merokok lagi." Ini membuat saya bingung setelah selesai gitu, dia kok ngomong gitu. Sedangkan saya ini perokok berat. Itu tahun 91. Ya. Dan sampai hari ini saya belum pernah menarik lagi, tidak usah satu batang rokok, satu tarikan rokok aja. Saya tidak pernah. Luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Jadi 1 tahun gitu ya. Ya. Luar biasa. Suaranya hilang ya, Thomas? Luar biasa, Pak. Luar biasa, Pak. Ya, tapi kedengeran ya suara saya. Ada komentar Kedengeran, bilang suaranya hilang. Enggak, Kedengeran Pak. ya? Jelas kok, Pak. Oke. Luar biasa. Nah, terus, ya, Pak. Nah karena saya perokok berat, Ya, Pak. tiap hari itu saya bisa menghabiskan, percaya nggak, Anda itu 5 sampai 7 bungkus. Hah? Iya. Wow. Gitu. Luar biasa. Dan Tuhan jamah luar biasa. Personally, personal, head to head, face to face, in my heart. Dan sampai sekarang. Dari peristiwa itu saya tahu bahwa saya sedang diawasi dan sedang dipantau Tuhan. Saya tahu. Jadi akhirnya membuat saya menjadi belajar untuk mengenal Dia lebih jauh, dan until now dengan perjuangan ya dan dengan kasih karunia Tuhan itu ya membuat saya menjadi hambanya ya. Dan it's an honor, itu kehormatan buat saya. Setuju. Pak, Bapak kan tadi pertama bilang Bapak terlahir dari keluarga hamba Tuhan. Terus yang membuat Bapak bukan hamba Tuhan. No. Saya terlahir dari keluarga Kristen. Oke. Tapi kalau bicara tentang Lumoindong, marga besar itu, jadi majority dari marga saya itu hamba Tuhan. Oke. Gitu. Tapi but my father, my father is not ayah saya bukan seorang hamba Tuhan. Bapak saya bukan. Kalau begitu Bapak terakhir di keluarga yang Kristen, udah kenal Tuhan. Iya. Terus yang membuat Bapak bisa bekerja di sebuah klub malam, kan biasanya Pak, bagi orang Kristen nih Pak, biasanya kan bekerja di sebuah klub malam itu sebuah hal yang tabu, sebuah hal yang nggak biasa lah, bahkan seringkali dihindari. Terus yang membuat Bapak bisa bekerja di klub malam sampai bisa menjadi orang yang dipercaya di situ, menjadi MC, menjadi singer di situ, itu gimana Pak? Ini saya sedikit klarifikasi ya. Bagi seorang Kristen ya, ini Kristen, just Christian, untuk kerja di mana saja oke aja. Oke. Just Kristen ya. Just Kristen, supaya nanti ini yang nonton tahu bahwa tidak, keluarga Kristen tidak mentabukan gitu. Tapi ketika kita sudah tahu dan kita sudah menjadi katakanlah melayani, katakanlah hidup baru, katakanlah sudah kenal Tuhan gitu lebih lagi, maka itu ada peperangan pasti. Betul. Nah, itu peperangannya di situ. Oleh sebab itu, ketika saya dijangkau Tuhan, dilawat oleh Tuhan, maka timbul peperangan yang tadi saya katakan.
Biasanya merokok, tidak merokok lagi. Ya, Biasanya pulang pagi, pulang malam, timbul pertentangan kok gini gitu ya, ya. Saya mau ini dah mau rubah. In spite of saya juga dapat honor, dapat ya, gaji. Oleh sebab ya. itu saya bisa berkata dengan tegas gitu hari ini, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak ada berkat yang dia tutup. Benar. Yes. Ya. Setuju. Jadi yang nyinyir nih terhadap Tuhan, pekerjaannya, gereja, segala macam, Yes. pasti mereka sedang mengalami satu pergumulan. Betul. Pergumulan dengan dirinya sendiri sesungguhnya. Dan dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Betul. Dia masih ada di tahap-tahap sebagai yang tadi saya bilang just Christian. Ya, ya, ya. Just Christian. Harusnya kan lebih lagi gitu ya. Ya, lebih benar. untuk naik peringkat ya gitu ya. Ya, Bahwa hidupnya nggak boleh gini-gini nih gitu. benar. Tadi kan saya bilang, saya dapat honor sebagai penyanyi, saya dapat honor sebagai MC, saya dapat honor Benar. sebagai stage manager, saya dapat honor. Tapi karena saya dijamah Tuhan waktu malam itu, saya bilang timbullah peperangan itu, Betul. gitu di dalam hati. Ya, Nah, as a true Christian, baru ini we are talking about this. ya, As a true Christian, kalau sebagai pengikut Kristus yang sudah dijamah, nah perasaan itu akan ada itu. ya. Gitu. Ada Ya. itu. Nah, itu tanda saya itu. Ya, ya. Dan akhirnya ya, kalau ada orang bilang sama saya, hari ini ya Pak Pendeta, kadang kalau saya bicara tentang sedikit aja yang berkaitan dengan materi, atau saya posting sesuatu yang menurut mereka berkaitan dengan materi, mereka marah, terus sering mungkin nyindir, saya sedang berkata, lo yang dulu-dulu aja saya tinggalin, Betul. gitu. Ya, Benar. yang begitu aneh kita tinggalin gitu. Ya, ya, ya. Ya, Ya, betul. ya kan? Betul, Pak. Iya kan? Benar. Iya dong, ya nggak? Benar. Justru, Kalau Bapak aja bisa ninggalin, masa mereka yang kayak gitu nggak bisa? Betul, Pak. iya, Wah, dalam arti kata gini, segala katakanlah kalau kita sudah di rohani, maka betul. perkaranya menjadi sangat berbeda kan? Benar. Yes. Berbeda, itu. Jadi kalau kita dapat dari Tuhan, pada saat kita sudah berubah, Ya, kita sudah menjadi ciptaan yang baru, jelmaan yang baru, ya. maka berkat Tuhannya juga berbeda dengan apa yang kita dapat dulu. Gitu. Yes, amin. Yes. Amin. Not in amount gitu ya, Ya, bukan ya. bukan bicara tentang the price gitu, tapi Ya. bicara tentang the value gitu, Iya. the value. Ya, Nah, Pak. waktu kita bicara tentang the value, price-nya ada di dalam, price-nya ada di dalam, betul nggak? Betul, betul, Kalau kita Pak. bicara tentang lukisan yang valuable gitu ya, kita bicara tentang apa dah, rumah yang valuable. Ya, ya, ya. Terus kita bilang, aduh indah ya, bagus, betul. Ini belum bicara tentang harga dulu, kita bicara indah ya, bagus ya, cozy ya, gitu ya. Betul, betul. Tapi rumah yang valuable itu di dalamnya ada price. Yes, setuju, setuju. Betul nggak? Setuju, Sama Pak. seperti Kristus kan? Iya. Value-nya adalah dia menebus kita. Yes. Betul nggak? Betul, Dia Pak. menyelamatkan kita, dia membuat saya dan Anda punya jalan untuk masuk kerajaan surga kan gitu. Yes, amin. Haleluya. Tapi the value yang dimiliki oleh Yesus yang diberikan kepada kita, di dalamnya ada harganya apa? Harga Kristus. Yes. Kan darahnya mahal, Benar, benar. tubuhnya mahal, dia kasih buat kita. Jadi dinilai Kristus itu di dalamnya ada harga yang priceless. Iya, 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 iya. Kita kenal itu jadi priceless ya. Jadi kalau kita bicara tentang tubuh kita ya kita bicara tentang harga juga yang priceless, yang mahal. Namanya juga price kan harga. Benar. Gitu ya. Jadi saya bersyukur ya. Saya bukan hanya bahagia, tapi saya diberkati. Saya suka dengan kata bahagia. Tapi seringkali kalau dalam bahasa Inggris kata bahagia itu suka di translate dengan blessed.
Yes, betul. Ya, jadi Yes, artinya orang bisa bahagia, tetapi blessed, diberkati. benar. Wow, iya, Luar itu biasa. sudah bicara tentang nilai. Yes, Kalau setuju. bicara tentang happiness, ya, 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 berbahagia itu masih price. Tapi ya, kalau udah bicara tentang blessed, ya, ya, wow. Dan ketika kita bicara tentang diberkati atau berkat Tuhan, kan itu bukan hanya berkaitan hanya segi materi, ya, ya, ada umur panjang di ya, situ, ya, ya, betul. ada sukacita di situ, ya, Men. ada pengampunan, ada bisa menerima kesalahan orang lain, gitu ya. Amen. Ya, ya, ya. Ya, shalom semua ini ada Yes. banyak yang berkata shalom, shalom, ya, Ya, shalom, shalom, shalom. Ya, 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 ya. Luar biasa. Pak, kalau amin. begitu ketika Bapak bekerja saat itu di klub malam itu, Bapak belum melayani Tuhan ya Pak pada waktu itu? Nah, waktu saya kerja di klub malam, ya tentunya tidak. Ya, dan ada bagian terakhir di tahun 91 setelah Tuhan jamah Ya, saya bikin persekutuan gitu. Saya bikin persekutuan doa. itu Akhirnya apa saya dapat pelayanan ya Pak? ya, saya akhirnya saya dapat pekerjaan pagi tahun 90 Oke, menjelang akhir saya dapat pekerjaan pagi. Nah, waktu dapat pekerjaan pagi 91 saya diperkenalkan oleh Tuhan dengan seseorang yang pada saat itu belum Kristen, true Christian, tapi ya ya, Tuhan dorong ke saya. Dan mama saya bilang bahwa ini adalah benih, ini adalah jiwa yang harus engkau jangkau supaya betul. ini bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Nah, Amin. Ya. dari satu orang itu yaitu bos saya, kurang Hmm. lebih ada 100 lebih, apa 200 lah, hampir 200 dari keluarga, teman, sahabat dari dia dan juga sahabat saya yang kenal di perusahaan kita itu Ya, ya, hari ya. ini bertobat. Hari ini bertobat. Bertobat semua. Ya, Luar ada hampir biasa. 200 orang. Banyak-banyak banget. Terima Luar Yesus, dibaptis, bla bla bla. biasa. Masuk beribadah gitu ya. Ada orang bilang, kita boleh kan terima Kristus tapi nggak usah ke gereja. Ini ajaran-ajaran apa? Ya, ya, ya. Betul. Yesus nggak ke gereja. Gitu. Benar. Ya, Saya suka bilang, saya sampai hari ini bukan seorang gembala, tapi ya. tetap karena di firman-Nya ada begitu ya, katanya beribadahlah kepadaku. Yesus juga memberi contoh, dia masuk ke sinagog gitu ya, Benar, benar. dia juga mengajar kepada kita, ya Benar. kita lakukan itu ya. Luar Kita nggak boleh benci gereja, kita tidak boleh marah dengan ya. gereja. Bisa saja seseorang atau manusia itu berbeda pendapat dengan kita, tapi melayani, beribadah itu harus jalan terus. Wah, luar biasa. Jadi pelayanan pertama Bapak sudah mulai dengan cara menginjil ya Pak ya pada waktu itu ya Pak. Iya, Dimulai iya. dari Meskipun ya, ya, eh, waktu masih remaja, dari usia 9-10 tahun saya ada di satu gereja. Saya menjadi putra ya, altar sampai 12-13 tahun ya, karena saya masih luar, sekolah dari SD sampai SMP. Setelah itu, luar setelah biasa. keluar dari SMA, saya jadi ketua vokal grup, pelatih vokal grup gitu ya. Belum ada pekerjaan pada saat itu. Nah, ketika saya punya pekerjaan, nah itu hidup saya jadi berubah lebih Benar, ke arah pekerjaan itu. benar. Dan Tuhan rupanya kalau satu kali dia genggam, rasanya dia tidak mau lepaskan. Betul. Yes. Mm-mm. Setuju. Dan saya selalu punya satu hakikat hidup Ya, bahwa Tuhan tidak pernah gagal. benar. Benar. Luar biasa. Ya. Yes, setuju Pak. Luar biasa. Kamu kalau saya lihat muka kamu ini muka sukacita ya. Puji Tuhan. Tuhan baik, jadi kita selalu harus Muka bersukacita. muka tertawa terus, senyum terus. Amin. Amin. Haleluya. Pak, Amin. aku mau tanya nih Pak.
Bapak pertama kali pelayanan di gereja itu sebagai hamba Tuhan itu tahun berapa Pak? Pertama kali mulai preaching Pak di gereja itu? 1997, 98. Wow, itu Ya. pertama kali. Karena saya full timer itu 99. Oke, Artinya ditabiskan jadi hamba Tuhan. ya ya ya. Tapi 97, 98 saya sudah ada di panggung-panggung gereja gitu. Meskipun baru anak muda gitu ya. Apa namanya? Baru komunitas-komunitas muda. Tapi saya terima itu sebagai satu pelayanan. Luar biasa. Jadi sebelum dilantik jadi hamba Tuhan atau jadi pendeta, bukan jadi hamba Tuhan, saya sudah jadi hamba Tuhan gitu. Jadi dilantik secara official di dalam keorganisasian itu 99 bulan Juli. Oke. Sedangkan sebelumnya saya sudah melayani di panggung-panggung gereja gitu 97, 98. Pak, kan biasa kalau misalnya pendeta muda melayani di sebuah gereja mungkin yang besar atau yang baru bagi dia, mungkin ada kalanya di mana dia akan ya sedikit diremehkan lah oleh ketua-ketua gereja yang mungkin baru dia datangi untuk melayani atau apa. Pernah nggak sih Pak mengalami yang seperti itu? Kalau orang lain pernah merasakan, saya juga pernah merasakan gitu ya. Seperti apa? Tapi tadi kembali saya bilang, karena saya memang dasarnya bukan cari-cari pelayanan, saya dasarnya bukan untuk jadi pendeta gitu tanda kutip. Tapi saya mau jadi hamba Tuhan, tapi saya mau jadi pendeta gitu. Awalnya saya begitu. Jadi ternyata mau jadi hamba Tuhan itu, kata gembala saya, kamu juga harus ditabiskan gitu, official itu. Jadi akhirnya waktu ditabiskan, ya saya melayani katakan gereja dengan jemaat, ya katakanlah beberapa, terus puluhan, ratusan, ribuan, ya puluhan ribu. Luar biasa. Ya itu memang proses ya. Kalau soal diremehkan enggak? Iya, gitu ya. Tapi itu bukan isu utama. Karena kalau kita diremehkan ya biasa dong, namanya newcomer gitu kan. Benar. Kalau newcomer terus tiba-tiba naik panggung hebat, gegap gempita. Sekarang gempa buminya di mana kan gitu. Betul. Masa dia mau rasakan gegap gempita dulu, dia harus rasakan dulu gempa bumi, baru gegap gempita gitu ya. Betul. Jadi biasa ya. Yang penting respon kita terhadap pekerjaan Tuhan itu. Betul. Terima itu sebagai satu bentuk izin Tuhan supaya kita diproses. Betul. Jaga hati itu. Ya. Bagaimana sih Pak cara Bapak menjaga hati sebagai seorang hamba Tuhan? Kan Bapak udah ya kalau saya bilang sih sangat terkenal ya sebagai seorang pastor, seorang hamba Tuhan. Sampai bisa menjaga hati untuk rendah hati itu gimana Pak? Saya kurang terkenal, lebih terkenal hamba-hamba Tuhan yang lain gitu ya. Jadi kalau saya dikenal, puji Tuhan, amin. Tapi rasanya juga enggak, biasa aja gitu ya. Karena itulah kalau hidup ini, melayani ini, tahu diri gitu loh. Tahu dirinya siapa kita, dulu kan kita siapa, hari ini juga kan kita siapa. Itu yang besar adalah Tuhan. Jadi ketika ada kesombongan, ada rasa tinggi hati, sebetulnya dari kita harus injek-injek. Harus injek-injek. Jadi di sanjung-sanjung, seringkali sampai hari ini Anda boleh cek and recheck gitu. Kalau saya disanjung, pasti setelah disanjungkan saya selalu ada reply. Saya terus bilang Tuhan yang baik. Meskipun tuh orang dengar atau nggak dengar, saya bilang Tuhan yang baik. Oh Bapak terkenal ya nih, amin Tuhan baik. Gitu. Tadi waktu Anda bilang ngomong itu, saya kan langsung Tuhan baik. Enggak, Tuhan baik. Gitu. Supaya apa? Kita ini manusia nggak bisa terima itu pujian terus kita simpan sendiri. Jadi penyakit buat kita. Yang bisa terima itu semua Tuhan Yesus.
Yes, setuju. Dan Amen. he deserve it. Yes, agree. Dia layak terima itu. Gitu. Ya, Mudah, kasih aja, kasih aja. ya, Ada orang bilang, Pak, Bapak khotbahnya, amin, Tuhan Yesus baik. Gitu. Tuhan baik, Tuhan baik. Dia mau dengar atau enggak, yang penting saya udah sampaikan Tuhan baik. betul, betul. Itu Setuju, salah Pak. satu jenis dari saya, Hmm, salah satu bagian dari saya untuk jaga hati. Gitu. Biar hati ini jangan dipenuhi sama pujian melulu gitu ya. betul, Jangan ya, biarin itu pujian betul. buat Tuhan. Itu bukan ranah kita bagian. Tapi kalau orang terus desak, saya bilang, ya amin, tapi saya bisa begitu juga karena Tuhan, amin, amin gitu. Supaya nggak jadi penyakit, Benar. supaya nggak menjatuhkan kita. Kalau kita terima terus, itu kita sedang gali kuburan. Ini. Kuburan buat siapa? Buat kita. Oh, Terlalu makan puji. ya, ya, Hmm, luar biasa. hmm, Pak, Bapak sudah hmm. menjadi hamba Tuhan. Terus selama masa karantina ini, Pak, Bapak membuat satu program yang jujur sangat memberkati saya pribadi dan mungkin banyak yang nonton di sini juga suka menontonnya, Amin. One Worship Night setiap hari Bapak buat. Itu Baik, apa sih, amin. Pak, yang membuat Bapak untuk berpikir memulai program yang seperti itu, Pak? Itulah Tuhan. Kalau kita kasih pujiannya sama Tuhan melulu. Kalau kita dipuji terus, kasih Tuhan. Terus dia akan berikan terus. I feel God. Saya Ya, rasa Tuhan. Kalau kita ya, terus aja kita melihat Tuhan baik. Ya segala puji ya Tuhan. Buat Tuhan Yesus. Buat Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya Tuhan Yesus. ya. Nanti itu hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat. Itu selalu dia kasih gitu. Dan satu hari dia bilang sama saya. Dia bilang, ada banyak orang Kristen, no bukan orang Kristen lah, banyak Ya. orang atau not a true Christian seringkali terus bilang, emang masa Tuhan nggak bisa ngomong? Ya emang ampun deh Tuhan, dia terlalu banyak dengar lagu kalau bulan bisa ngomong gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya, Iya iya. kan, Allah kita heran dan besar, udah heran besar masa nggak bisa ngomong, betul nggak? Setuju, Ya nggak? setuju. Ya, ya, ya. Masa dia ngomong hanya cuma di langit tuh, mati semua kita. Ya bisa dong orang dia ciptakan kita pribadi lepas Amin. pribadi. Ya, ya, ya. Dan dia juga bisa, iya, he can talk gitu privately buat kita. Yes. Kenapa enggak? Kenapa Betul, enggak? Gitu. Iya betul, dong. betul. Kenapa enggak? Iya. Maunya mau lihat Tuhan mampirlah di rumahku, sedangkan rumahnya itu nggak kuat bahan bangunannya, hancur. Ya, ya, ya. Wow. Tapi kalau Tuhan mau bicara dia bicara, orang hati dia yang punya, manusia dia ciptakan. Nah, dia ngomong sama saya, dia Ya, bilang sama saya, ya. buat itu apa namanya di media apa Instagram. Instagram. Ya, Saya bilang kayak apa sih Tuhan? Mungkin saya salah satu ya yang pertama salah satu dari mungkin ratusan saya salah satu yang pertama gitu ya. betul. Setuju, Jadi Pak. ratusan orang yang pertama bukan saya satu dari antara ratusan orang, enggak sama-sama gitu yang pertama. Ya, ya, ya. Kenapa? Ya Tuhan begitu saya bilang gimana ya Tuhan alatnya, formatnya. Nah, ini yang dua hal yang saya seringkali dapat dari Tuhan. Dengar baik. Yang pertama gini, He tells you what He is about to do. Jadi Yes, dia yes. selalu mengatakan kepada kita apa yang menjadi program dia, apa yang akan dia lakukan gitu. Ya. Banyak kasus kan, Ya, tokoh-tokoh Alkitab, kenapa mereka bisa tahu? Karena Tuhan kasih tahu duluan. betul, betul, betul. Hei Abraham, keluarlah dari negeri rumah bapamu, negerimu, dari rumah bapamu, dari sanak saudaramu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, He tells gitu. betul. He told Abraham what what he's about to do. Ya, Apa yang dia mau lakukan gitu. ya, ya. Nah, setelah dia katakan, yang kedua adalah he tells you what to do. Ya. Tadi kan he's about to do. Hmm. He's going to do. Sekarang, what to do? Apa yang Benar. kita kerjakan? Akan kerjakan. Ya, ya, ya. Bagaimana mengerjakannya? Gitu loh. Jadi Tuhan bukan yang mengerjakan sendirian. Betul. Dia maksud saya,
kita bukan mengerjakannya sendirian, terima apa namanya tuh perkataan dari Tuhan, terus kita termangu-mangu gimana ya melakukannya. Orang kita nggak tahu sih bagaimana melakukannya. Tuhan yang kasih tahu. He tells you what to do. Benar. Wow. Nah, sama dengan saya sebut yaitu acara ya One Worship Night. Ya. Kenapa? Tuhan bilang worship itu bagian yang tertinggi di dalam pray, praise gitu ya. Worship itu satu kata di mana terjadi keintiman gitu loh. Ya. Nah, yang kedua dikatakan, kenapa saya katakan One Worship Night? Karena diselenggarakannya malam. Gitu. Betul. Nah, sedangkan One, saya menemukan gini, siapapun dari organisasi apapun, kalaupun dia ternyata not Christian, terus dia nonton, dia mau gabung, silakan open. Benar, gitu. benar. Siapapun. Pokoknya I'm not talking about organization, I'm not talking about churches, betul. but I'm talking about Jesus. Itu. Setuju. Iya. Ya. Iya. Dan sekarang dalam setelah melalui 111 hari, saya tidak menghentikan. Tapi saya kembalikan lagi kepada kalau One Worship Night kan jadi OWN, OWN. Pengikutnya atau orang yang menyaksikan saya sebut jadi owner gitu, owner ya. Karena banyak jadi owners gitu ya. Nah, saya bilang saya bukan umpan balik respon bukan, tapi saya menghargai mereka karena hari-hari ini sudah banyak kantor dibuka, brother, ya kan? Betul. Yang kedua, terus sudah anak-anak masuk sekolah lagi meskipun online, mereka sekarang Zoom gitu loh. Ibu-ibu harus persiapkan gitu loh. Suami-suaminya udah mulai bekerja, udah ada beberapa masukan. Jadi saya tarik nafas buat mereka gitu. Dan saya pun ada beberapa lihat seperti ini Anda mengundang ya, karena Anda juga pasti menghargai, Anda pikir itu jam 9 jadi Anda dari jam 7 sampai jam 8 gitu ya. Betul, Tapi banyak orang yang juga yang sudah berikan jadwal buat saya melalui istri saya, Pak nanti kalau ini jam 8 ya Pak, jam 7 ya Pak, ada ibadah kebaktian yang sudah dibuka gitu loh, khususnya persekutuan. Nah itu habisnya jam 9 gitu. Jadi kalau saya balik lagi di jalanan, pasti wifi-nya jelek gitu. Betul, setuju Pak. Nah gitu. Saya hanya sedang ya biasalah kontak, kita sebut itu selalu tim 7 karena ada saya, istri saya, 2 putri saya, ada adik saya dan ada keponakan istri saya 6. Tapi harus libatkan ini nih, the most important person, Jesus kan 7 gitu ya. Nah, agree. Saya juga harus tanya sama yang ini nih, the most one nih, ya kan? Benar. Katanya bos bagaimana ya? Tuhan cuma bilang pause sejenak, nanti hari Selasa saya akan mau lanjut lagi. Nah, saya lihat banyak ini anggota-anggota owners, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi mulai Selasa kita lanjut dengan sedikit perubahan gitu. 1 jam saja. Jangan terlalu gitu. Dan yang kedua dengan lebih di squeeze dan mendapatkan kepadatan di situ gitu ya. Cuma itu sih, tapi intinya adalah sama-sama memuji Tuhan, sama-sama menangis untuk Tuhan, sama-sama kita berdoa dengan Tuhan, sama-sama kita memuji, menyembah, angkat tangan gitu ya. Puasa sama-sama, siapa tahu gitu loh, bahwa ternyata jeritan, doa, tangisan, pujian, penyembahan gitu ya, kita kepada Tuhan diterima sebagai bentuk belas kasihan Tuhan terhadap kita gitu. Dan nyatanya di handphone saya ini ada ratusan orang yang berkata, Pak, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Pak, saya disembuhkan, Pak. Ada yang cancer, ada yang tumor,
ada yang jantung, ada yang segala macam. Dan saya lihat, wah luar biasa ini. Saya pun jadi menangis, aduh Ya, Tuhan. ya, ya. Dosa kalau saya tidak meneruskannya gitu Betul, ya. setuju Jadi Pak. saya coba 1 jam dulu gitu. Benar. Tapi kalau ternyata ya the spirit tells me gitu different, kita nggak boleh batasin waktu jadi. Benar Pak. Benar. Benar nggak brother ya? Setuju Kalau Pak. kan dari saya cuma jam 10 karena saya menghargai orang gitu loh, kasihan gitu ya. Benar. Tapi kalau ternyata the spirit ya kan, apa namanya hadir di situ ya jangan dicegah. Betul, yes. Kan, ya kan acara brother ini acara saya itu kan gunanya supaya the spirit hadir kan, betul nggak? Iya, betul, ya kan? Tapi kalau kita bilang jam 10 aja, terus cari-cari jam, ini harusnya jam 10 kurang 5 selesai. Ya, what kind of worship dong itu? Benar. Iya, jadi ujung-ujungnya, ujungnya orang bilang ketika saya bikin apa namanya itu YouTube, ada biasalah orang bilang, aduh ini mau cari itu ya, mau cari subscribers, mau cari untung, ya ampun ya. Kalau kita mau cari untung, iya, kalau kita cari untung kita cari yang di situ aja tuh, yang sebelum saya jadi hamba Tuhan. Setuju Pak, betul. Tapi ya nggak apa-apa ya kan, kita hargai juga pendapat kita, nggak apa-apa. Ya. Iya. Pak, ini karena Instagramnya ada waktunya, jadi mungkin sepertinya dalam 1-2 menit ini akan mati. Saya off dulu Pak, nanti Bapak tolong rejoin lagi ya Pak ya. Sampai ya. Oke. Saya end dulu ya Pak ya. Oke, amin. See you again Pak. Puji Tuhan. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya.